pada materi zat aditif kelas 8 SMK Negeri 7 Balikpapan. Terima kasih. Kita berdoa dulu ya, semoga pembelajaran hari ini mudah dan ilmunya juga berkah. Ketua kelas, Pak Is, silakan pimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Masih si Ahmad. Kenapa si Ahmad? Fakir. Panas ya kemarin ya? Selain Ahmad ada lagi kah yang tidak hadir? Tidak ada ya. Kita doakan yang sakit segera diberi kesehatan, segera sembuh. Yang sehat tetap sehat dan tentunya harus semangat ya. Semangat pagi Kasal Panje. Oke. Kita cek sound lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Paginya biasa berapa kali? 3. Oke, berarti itu yang kurang ya. Semangat pagi. Luar biasa. Masih ingat tepuk happy-nya? Bagaimana? Ayo, tepuk happy. Pagi, gosok gigi, senyum manis, aku happy. Oke, kita coba sekali lagi. Semuanya gunakan ini ya, gerakan tangannya. Are you okay? Ya, semangat. Sakit kaki? Sakit kali ya? Kalau sakit tunggu PES ya, yang tepuk PES aja. Semangat lah, kan kita baru semangat pagi. Ya, tolak tepuk happy. Pagi, gosok gigi, senyum manis, aku happy. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selalu ingat ini ya. Sebagai guru, Ibu happy. Sebagai siswa kalian harus happy. Pembelajaran kita juga harus happy ya, harus menyenangkan. Di jargon kita apa tadi? IPA 2. Sebelumnya kelas 8J masih ingat materi kemarin tentang apa? Zat aditif. Sebelum kita masuk ke materi baru, masih seputar bab zat aditif, Ibu mau review pemahaman kalian kemarin mengenai zat aditif. Yang kalian tahu, kalau berdasarkan bahan asalnya, si zat aditif ini ada berapa macam ya? 2. Good job. Yang pertama zat aditif apa? Kedua? Kalau berdasarkan fungsinya, misalnya sebagai pewarna, kemudian apa lagi? Rasa, penambah rasa, maksudnya apa lagi? Pemanis, bisa pengental juga bisa ya. Masih ingat? Nah, hari ini kita masuk ke subbab yang baru. Kita mau cek, kita mau identifikasi ya, identifikasi zat aditif buatan yang terkandung di dalam makanan, khususnya zat aditif yang berbahan boraks dan juga formalin. Sudah Ibu bagikan ya bahan ajarnya? Linknya juga sudah kalian tonton? Sudah. Sebelumnya
Kemudian ditambah bumbu-bumbu tertentu agar rasanya gurih. Namun bagaimana jadinya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Tim kami mendapati faktanya ada penjual bakso yang nakal menggunakan boraks agar bakso buatannya lebih awet. Bepom sebutkan boraks merupakan campuran senyawa kimia yang sebenarnya digunakan untuk bahan pangan. Peruntukannya untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, obat sariawan, dan campuran pupuk. Kita skip dulu. Ada yang suka makan bakso? Banyak. Semua pernah makan bakso? Doyan makan bakso? Udah bosan? Bakso ayam atau bakso sapi? Tapi sejauh ini masih aman aja ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus di mana beberapa makanan itu ditambahkan zat yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam makanan itu. Apa zatnya? Hanya one of contoh ya, hanya salah satu contohnya aja. Adakah lagi zat lain yang kalian ketahui yang kurang bagus gitu, bahkan sama tidak baik ditambahkan ke makanan, tapi ternyata banyak banget gitu kasus-kasusnya? Apa kira-kira? Formalin. Sering nonton berita ya? Iya. Pernah dapat atau dengar kasus-kasus di sekitar kalian? Adakah tetangganya, keluarganya yang terdampak boraks atau formalin? Tidak ada ya? Nah, sebelum ada yang terkena boraks ataupun formalin ya, yang terkena dampak atau efek negatifnya, maka lebih baik mencegah. Salah satunya adalah dengan cara belajar seperti ini. Jadi kita bisa tahu gimana sih makanan yang mengandung boraks itu, gimana ya makanan yang mengandung formalin gitu ya. Nah, melalui kegiatan ini nanti kalian akan melakukan uji sederhana dari bahan-bahan yang sangat mudah kalian dapatkan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajaran kita terlihat ya tutorial yang bergerak ini. Jadi intinya hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum. Nanti melalui kegiatan praktikum yang kalian lakukan bersama teman sekelompokmu, kita bisa tahu, oh ternyata makanan ini ada boraksnya, oh kayaknya makanan ini ada formalinnya, oh ternyata makanannya aman wae gitu ya, aman aja gitu, nggak ada boraksnya, nggak ada formalinnya. Nah kemudian yang kedua, kalian juga pada akhirnya bisa paham gitu melalui literasi, melalui diskusi, gimana ya cara mencegah boraks dan formalin ini. Adakah alternatif lain pengganti boraks dan formalin? Seperti itu ya. Intinya kita akan melakukan kegiatan praktikum seperti kemarin diskusi, akan mengisi RKPD-nya, kemudian nanti kalian dapat tugas tambahan untuk membuat satu karya tulis satu kelompok ya. Sejauh ini paham? Manfaat proses pembelajaran itu harus punya manfaat, jadi nggak sia-sia, nggak masuk kanan, nggak kiri gitu ya. Tapi ada manfaat yang bisa diserap, yang bisa kita implikasikan atau aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau misalnya kan udah belajar melalui kegiatan praktikum hari ini, jadi kan tahu tuh, oh kalau mau uji makanan yang mengandung boraks, kita bisa pakai ini nih. Oh kalau misalnya mau uji makanan yang mengandung formalin, bisa nih pakai bahan ini, mudah aja gitu nyarinya. Nah itu nanti kalian akan rasakan manfaatnya setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi pada hari ini. Dan yang terlebih adalah kita bisa menjaga apa? Kira-kira menjaga kesehatan kita, itu yang utamanya adalah menjaga kesehatan kita, karena kita udah tahu nih, oh ternyata negatif banget dampaknya ya. Bisa berlanjut? Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, kita cek song lagi nih. Hening banget kayaknya kelas ini ya. Tepuk pagi, siang, sore, malam, masih ingat ya? Kita random aja. Tepuk apa ya? Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore. Oke, ini berapa? Ya, masih fokus. Ini berapa? 2.
sudah pegang ponsel. Yuk, kelas 8J. Berarti kita mau ngapain? Mau tes. Pre-test atau post-test kalau di awal? Pre-test, good. Oke. Siapkan ponselmu, aktifkan paket data. Masih aman sampai hari ini paket datanya? Aktifkan paket datanya. Sebentar ibu kirim link pre-test ya. Sudah masuk? Karena belum dikirim. Sabar ya, sebentar. Waktunya maksimal banget 4 menit. Kita optimalkan di 3 menit. Oh ya, yang tidak bawa HP berapa orang di kelas ini? Nanti ibu kasih lembaran post-test atau pre-test yang manual. 2 orang ya? Tidak apa-apa, nanti ada ini. Sudah? Oke, silakan kerjakan secara jujur, kerjakan mandiri, jangan diskusi dulu ya. Kerjakan dengan tenang ya. Yang tidak bawa pulsa, maju ke depan. Tulis nama lengkap. Kemudian tulis kelas. Kita hitung mundur ya. Kita mulai dari berapa? Kita mulai dari 10 lah ya. Oke, here we go. 10 9 8 7 Oke, letakkan ponselnya. Thank you. Good job semuanya udah menyelesaikan. Ponselnya diletakkan, sayangku. Dengar ibu. Oke. Udah semuanya ya. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum, uji boraks dan uji formulir. Sebelumnya, karena ini kegiatan diskusi, maka harus mengerjakan secara berkelompok. Harus aktif juga ya, aktif hanya 1 atau 2 orang. Semuanya harus terlibat ya. Semuanya harus terlibat baik dalam kegiatan praktikumnya, memasukkan
2 masih di bagian depan sebelah kanan ibu. Kelompok 34, 56, 78. Kelompok 1 leadernya Divya. Kelompok 2 leadernya siapa? Kaira. Kelompok 3 Bayu. Kelompok 4 Guntur. Kelompok 5 Rosya. Kelompok 6 Faiz. Kelompok 7 Aisyah. Kelompok 8 Farel. Si Farel. Sebentar. Di kelas ini tuh ya ibu berasa bareng orang-orang entertain. Ada maksudnya bu ya. Ada pembawa acaranya Mata Najwa. Siapakah dia? Najwa. Najwa di sana. Terus ada juga yang ibu tinggal waktu di awal. Ada vokalisnya si Nova. Siapa? Kelompok berapa Adil? Kelompok berapa Adil? Kelompok 6. Kelompok 6 kalian luar biasa. Gitu ya, Adil. Ada lagi nih yang hits banget. Itu loh, yang penyanyi lagu Wong kok gini. Iya ya, Farel ya. Dia hits banget nih sekarang si Farel. Di kelas 8J, 8 juara hits juga kayak ini Farel ya. Ngeri. Bukan hits, tapi ngeri ya. Oke, just intermezzo ya. Kelompoknya udah dapat semua. So, di kelompok ini ada berapa kelompok guys? 8. 8 kelompok semuanya. Ibu bagi LPPD ya. Setiap kelompok sudah dapat RKPD-nya? Ponsel aman ya? Oke. Nanti bisa baca bahan ajarnya di situ, bisa searching juga. Nah, kemudian buku paketnya ada di bawah? Oke, siapkan juga buku paketnya untuk dari referensinya. Sebelum ibu berikan instruksi yang lebih lanjut, kalau masih fokus 8J, ya. Sebelum ibu kasih instruksi yang lebih lanjut, ibu minta tolong dong perwakilan deretan bagian kanan ibu, si Bayu. Bayu, maju dulu Bayu. Sama ini Amel. Bagikan di tiap meja ya. Bagikan di tiap meja. Di sebelah kiri ibu. Itu ada modelnya 8J kan? Siapa itu model 8J? Faiz, Kabir, Faiz. Ini gantian tadi.
identifikasi dulu ya video yang nanti Ibu tampilkan. Di langkah berikutnya ketika Ibu sudah kasih instruksi kalian, oke, dari hasil identifikasi selanjutnya nanti masuk ke kegiatan praktikum. Nanti silakan kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Semua udah pegang? Fokus ke sini dulu sebelumnya. Tadi kita menonton tayangan tentang borak. Sekarang kita cek and refresh lagi. Kedengaran di belakang suaranya? Kurang ya? Bentar. Dengaran ya? Sampai tahu yang kita makan ternyata tahu yang mengandung formalin sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, berikut liputannya dilakukan Selamat Indonesia. Tahu adalah makanan kaya protein yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang lezat, harganya juga relatif terjangkau. Mau tahu berisi atau berbagai kreasi makanan berbahan baku lainnya, semuanya endes alias enak banget. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tahu yang kita makan ternyata tahu yang sudah diawetkan dengan formalin. Bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Adanya sejumlah temuan bahwa tahu diawetkan dengan formalin tidak pelak membuat para konsumen cemas. Takut sih, berdasarkan catatan tim redaksi Lab, kasus produsen nakal yang mengawetkan tahu dengan formalin telah terungkap beberapa kali. Seperti yang terjadi di wilayah Bogor beberapa tahun lalu. Dalam penggerebekan di sebuah pabrik ditemukan jerigen-jerigen yang berisi cairan formalin yang digunakan untuk mengawetkan tahu. Padahal formalin sendiri merupakan zat kimia dalam pengawet makanan, melainkan zat yang digunakan untuk mengawetkan serangga hingga mayat. Kasus ini membuktikan bahwa kesadaran oknum produsen akan berbahaya formalin pada manusia sangat rendah. Untuk melihat kondisi tahu yang dijual di pasaran, tim Neptun menelusuri penjualan tahu-tahu di sejumlah pasar tradisional di wilayah Jakarta dan Tangerang. Mas, ini dapat dari mana? Ini asli kan? Tapi kalau tahu Mas yang kayak ada tahu formalin. Nah, lebih oke nih, tahu-tahu yang baru aja beli di pasar. Kalau dirasa-rasa dari teksturnya sih, tahu asli ya, nggak ada kandungan formalinnya. Punya lembek sih itu. Dan kalau punya yang jatuhin, pasti hancur. Jangan deh, sayang, kan nanti mau dimakan. Terus nanti kalau dari warnanya, saya sudah gimana bedanya dengan tahu yang mengandung formalin? Ya deh, dari ukurannya aja itu lebih besar daripada tahu pada umumnya. Terus lebihnya atau lebih keras. Jadi kalau ditumpahin nih atau jatuhin ke bawah, pasti nggak akan pecah. Terus warnanya putih bersih mengkilap. Hati-hati dulu people, kalau udah ketemu sama tahu yang seperti itu, jangan dibeli, apalagi dikonsumsi. Kira-kira bahayanya apa sih buat kesehatan? Oke, terkait bahaya mes, karena itu adalah tugas kalian bertiga. Nah, sudah lihat semua tadi ya tayangannya. Bahan makanannya tadi apa? Tahu. Tahunya kalau dari video tadi dikasih apa? Nah, sekarang tugasnya yang pertama adalah kalian mengidentifikasi video itu melalui proses menyusun pertanyaan. Pasti udah paham ya, kurang lebih kayak kemarin. Nah, setiap kelompok silakan berdiskusi untuk membuat pertanyaan terkait video tadi.
kalian akan temukan jawabannya melalui hasil diskusi kalian dan kegiatan kalian untuk mengidentifikasi zat makanan yang mengandung trans ataupun formalin. Semua pelanggan sudah untuk mengidentifikasi atau membuat pertanyaan X. Kita beralih ke kegiatan praktikum kita. Ada langkah-langkahnya ya. Di PDF coba semua buka halaman yang ada langkah-langkahnya. Udah semua?
ponsel sekitar 7 menitan ya. Beberapa sudah ada tuh yang ada perubahan warnanya. Silakan lihat perubahan warnanya. Kalau yang bagian kuning, ketika dia tetap kuning berarti dia negatif apa positif? Kalau misalnya dia tetap negatif, kenapa Aisyah? Dijubit. Aduh, ada aja dia main kita ini. Oke, kalau misalnya dia tetap kuning berarti dia negatif atau positif? Negatif ya. Dia positif borax kalau warnanya merah bata. Dia positif formalin kalau dia warnanya berubah jadi violet. Kalau dia ungu bening biasa berarti dia negatif ya. Negatif mengandung formalin. Kalau dia ungunya tajam, violetnya tajam, berarti dia mengandung gitu ya. Kalau dia warna violet berarti dia mengandung formalin. Kalau dia ungu bening mengandung formalin enggak? Tidak. Nah, kemudian kalian silakan gunakan ponselnya untuk membuat rekaman kegiatan. Oke. Nanti diedit, kirim ke grup. Sebagian mengisi APD ya.
Kita presentasi hasil ya. Kalau kemarin maju ke depan, hari ini di tempatnya masing-masing aja. Kenapa? Kelompok ini long cheers. Long cheers. Letakkan pulpennya. Tepuk pagi. Masih loading ini, masih loading. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, good job. Thank you semua. Kegiatan praktikumnya sudah selesai. Ini sudah lihat juga datanya. Kita cek-cek hasilnya ya. Anak-anak, yang perlu dan penting diingat adalah dalam kegiatan praktikum, data yang harus kalian tuliskan itu adalah data yang benar ya. Seorang saintis itu harus objektif, harus sesuai dengan fakta apa adanya. Kalau misalnya berbeda antar kelompok, it's okay gitu ya. Mungkin aja ada kekeliruan dalam kegiatannya, mungkin aja kita salah masukkan. Tadi kayaknya ada harusnya 2 tetes jadi 4 atau 3 tetes, ya kan? Nah, ada hal-hal yang seperti itu, makanya harus data yang sebenar-benarnya. Kelompok 6. Kita dengarkan bareng ya. Ayo kelompok 6, perwakilannya siapa? Yang mau bacakan hasilnya. Ayo belajar menghargai temannya. Tidak lagi pegang pulpennya, tidak lagi pegang ponselnya. Kelompok 6. Ya, silakan. Gimana hasilnya? Kalau dia lama, mari kita bernyanyi. Gimana Pak Iris? Ya udah kamu yang baca. Ya, apa gantian biar nggak Pak Iris? Ya bisa ya. Kenapa? Yang mana? Yang mana? Ini apa? Semua. Semua. Oke, baca. Tambah dari kelompok 6, bagaimana hasil dari si kelompok 6 ini? Iyalah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong dia. Oke, ya baca dulu, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ariel dari kelompok 6. Oh, ternyata dia vokalis Casino itu. Ya, yang luar biasa Ariel. Saya hari ini mau presentasi hasil dari formalin Oh, uji formalin. Ya, gimana hasilnya? dan ikan asin Ya. hasil perubahan warnanya violet, keterangannya positif. Oke. Tahu hasil perubahannya warna violet, keterangannya juga positif. Oke. Bintang goreng hasil perubahan warna juga violet, Violet. keterangannya juga positif. Dan pentol bakso hasil perubahan warnanya violet dan keterangannya juga positif. Oke, good job. Silakan duduk, tepuk tangan. Terima kasih. Kita sudah mulai dari kelompok 6. Hasil kelompok 6 semuanya positif ya. Ada yang menanggapi, Bu, saya beda Bu gitu. Bu, saya seperti ini hasilnya. Silakan. Masa diam-diaman aja nih kita? Oke, Farel. Silakan berdiri. Gimana kelompok 8 mau menanggapi kelompok 6? Gimana Rel kalau hasil Farel? Hasil saya tahu itu Didengarin siapa kalau dia sama atau beda lagi? uji boraks, tahu itu pemuda. Uji kita mulai di uji. Formalin. Tahu tadi pink putih. Oke, kalau di sini pink putih. Pink putih berarti dia pink ungu bening ya, ungu bening. Oh, putih. Itu karena negatif. Ya, Negatif kalau ikan asin coklat negatif, bintang violet positif,
Apel bakso, ungu bening. Oke, di sini beda. Dari 4 sampel, satu aja ya. Satu aja yang violet, yakni si bintang. Nah, kalau kelompok 3, gimana kelompok 3? Terima kasih ya, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Berarti kelompok 3 sama dengan kelompok berapa? Kelompok 6 atau kelompok 8? Sama ya. Kelompok 8 berarti yang mengandung yang bintang goreng. Ya, gitu kan? Oke, kalau di kelompok 1 yang mengandung formalin apa? Oh, yang mengandung formalin ikan asinnya. Nah, jadi variatif sekali jawabannya ya. Ada yang ikan asinnya mengandung formalin, ada yang bintang goreng, ada yang bahkan semuanya. It's okay. Itu adalah proses kegiatan kalian dalam menguji sampel makanan tadi. Halo? Sini. Ada ke ibu? Nah, intinya makna dari proses belajar kalian atau pengalaman belajar kalian pada hari ini, yang penting kalian tahu nih, kalau mau menguji pakai apa ya? Pakai misalnya buah naga atau bisa juga pakai kunyit ya. Nah, kemudian nanti di blender, diperas airnya atau ditumis peras airnya. Nah, kemudian terkait perbedaan seperti yang ibu katakan tadi, banyak faktor ya. Ada tadi yang 3 tetes, 4 tetes begitu. Ada yang ngambil ikan asinnya juga agak kesulitan ya kan? Bahkan mungkin lebih dari 10 tetes gitu. Nah, nggak apa-apa. Yang pasti ibu mengapresiasi hasil kerja semuanya. Kalau ibu kemarin si bintang gorengnya yang juga berformalin. Nah, kalau yang kemarin ibu cek. Karena bu, biasanya tahu itu ada formalinnya. Gak semua tahu ya. Apakah semua tahu pakai formalin? Tidak. Dan semua bu, saya dengar tahu itu ada formalinnya. Tapi kan tidak semua tahu begitu ya. Kalau misalnya pentol bakso, apakah juga semua pentol bakso? Tidak juga. Itu pernah ke penggilingan bakso, dia nggak pakai formalin atau nggak pakai boraks kayak gitu. Nah, kita cek di uji boraks. Uji boraks. Kelompok 4. Adakah yang mengandung boraks? Adakah yang mengandung boraks? Kelompok 4. Bacakan hasilnya aja. Ada atau tidak ada yang mengandung boraks? Mengandung boraks ya? Oke. Yang mengandung boraks versi kelompok 4 adalah bintang goreng. Kemudian kalau versi kelompok 7 yang mengandung boraks tidak ada. Adakah yang sama dengan kelompok 7 tidak ada semua? 1, 2. Oh, berarti ada boraksnya hanya kelompok 4. Berarti kira-kira kalau makanan mengandung formalin itu ciri-cirinya kayak apa ya dia ya? Selain melalui uji makanan, apa misalnya kita pakai indikator, kira-kira teksturnya bagaimana? Keras. Agak-agak keras gitu ya? Ada lagi? Kenyal? Kalau kenyal pakai apa? Pakai? Iya, kalau kenyal itu umumnya dipakai boraks. Nah, karena dia fungsinya untuk kenyalan kayak gitu. Kalau formalin biasanya dia untuk mengawetkan. Sering makan ini? Sering. Gimana? Beli di mana? Ya. Ini memang kalau dibaca referensinya memang secara umum agak berbahaya ya kandungannya. Dari hasil uji sederhana kalian juga tadi ya mengandung formalin, iya, ada juga yang mengandung boraks. Dia memang agak kenyang gitu. Yang lainnya aman makanannya?
pembelajaran hari ini? Happy. Aku happy, kamu happy, kita semua happy. Sampai sini kesimpulannya udah ya. Nah, berarti sudah menjawab pertanyaan kalian. Ibu lihat tadi di LKPD-nya. Kalau misalnya yang berformalin kemudian borax, biasanya dia lebih kenyal-kenyal dan agak keras gitu. Warnanya juga biasa cenderung lebih ini ya, kayak tajam tadi gitu. Adakah pertanyaan dari kelompok 1 sampai 8? Ya, sebentar. Kalau ada pertanyaan nanti langsung angkat tangan. Soal ini. Terlihat tulisannya? Borax. Si borax bisa dipakai buat apa aja kah dia ini, Aisyah? Boraxnya? Pengawet kayu, kemudian pembuatan gelas, kemudian buat obat sariawan, buat apa? Buat pupuk tanaman. Makanya kalau kalian baca nanti di linknya BPOM itu kan sangat tidak boleh dimasukkan ke dalam makanan karena memang bukan untuk bahan tambahan pangan ya. Nah, tapi buat obat sariawan, buat pupuk lagi ya, buat pengawet. Nah, penggunaannya biasanya dipakai buat apa aja ini? Buat jajanan atau makanan frozen. Nanti coba di rumah ya. Bisa coba di rumah nanti? Bisa. Oke. Ciri-ciri pangan yang mengandung borax. Nah, ini. Kita cek lagi. Teksturnya sangat kenyal, tidak mudah hancur. Tapi apakah kalau bakso yang kenyal semuanya mengandung borax? Tidak. Belum tentu ya. Ada juga yang tidak pakai borax. Nah, tidak mudah hancur atau sangunnya. Kemudian umumnya baksonya warnanya apa nih? Ada putih. Kalau bakso kita tadi warnanya cenderung coklat ya. Next ke apa ini zatnya? Formalin. Formalin buat apa? Pembunuhan, pembasmian. Ini buat parfum ya, buat pemanas kuku, buat kosmetik. Bahaya nggak itu? Bahaya banget kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, contohnya nih seperti ini. Beberapa contoh produk yang mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan lain sebagainya. Tapi nih menjadi catatan yang penting, yang perlu diingat, tidak semua produk pangan mengandung formalin. Ada yang mau ditanyakan? Kali ini tidak ada. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa bahaya formalin? Bahaya untuk kesehatan. Kalau semakin bertumpuk, nanti seperti apa? Bisa menyebabkan penyakit apa? Kanker. Sudah ada di bahan ajarnya. Kalau borax, bahayanya apa? Bahayanya apa kalau borax? Gangguan saraf, kemudian ya, dan lain sebagainya. Intinya anak, proses pembelajaran ini memberikan informasi kepada kalian bahwa di sekitar kita tidak semua makanan itu sehat, ya kan? Tinggal kita memilah, memilih sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan ini kalian juga nanti bisa melakukan di rumah ya, bisa mau uji borax, kemudian mau uji formalin, bisa menggunakan kunyit ataupun kulit buah naga. Buah yang kalian makan, kulitnya kalian jadikan indikator. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ibu sudah begini berarti ngapain? Riset, oke, rapikan dulu. Nanti LKPD-nya dikumpul ya nanti. Taruh di mejanya masing-masing, rapikan mejanya, bukunya ditutup. Oke. Sudah? Well.
3 menit saja untuk mengisi enak di sini ya. Silakan dikerjakan 3 menit dari sekarang. Yang bawa ponsel maju ke depan, kasih manual. Silakan dikirim. Siapa yang belum? Nanti video pada saat kalian uji praktikum tadi silakan diedit, kalian udah jago ya edit ya. Silakan ditambahkan instrumen atau musiknya, kirim ke grup. Kalau bisa punya YouTube, masukkan di YouTube, share linknya di grup kita nanti ya. Nanti ikut cek. Oke. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oke, finish. Silakan letakkan ponselnya. Tangan dong untuk kita semua. Selesai ya proses pembelajaran kita. Seperti biasa, Ibu mau tanya dong kesan-kesan kalian. Kesan-kesan kalian gimana nih proses pembelajaran hari ini? Oke, deg-degan, kenapa deg-degan? Takut pecah? Oh, takut kelebihan. Oh, ada yang sama-sama. Ada yang deg-degan katanya karena takut ini apa? Alat-alatnya pecah, kemudian juga pas numpahin sampelnya takut kelebihan. Terus ada yang merasa seru, bagian belakang ngerasain apa? Seru ya, lebih asik praktikum kayak gini ya. Oke, next time lah ya, kabar-kabar kita melakukan kegiatan ini lagi. Oke, terakhir tepuk happy kita dong. Tepuk happy. Oke, teman-teman kita. Oke ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Tapi seperti biasa lah, Ibu pasti kasih tugas-tugas ya. Tugasnya nanti adalah karya tulis untuk membuat atau menuliskan dampak negatif dari formalin maupun boraks ya. Dan bagaimana cara supaya kita bisa mengganti boraks dan formalin ini dengan bahan yang lebih alami atau bahkan bahan yang katakanlah lebih baik buat kesehatan kita.
biasa, good luck untuk semuanya. Tapi jangan lupa nanti ketika mau keluar dari lab ini kursinya silakan dimasukkan seperti biasa. Tidak ada sampah